Selamat pagi, saya Dr. Gigi Daniel Hinata, peserta internship Dr. Gigi di RSUD Buramasud. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu karang gigi. Karang gigi merupakan salah satu fenomena kesehatan rongga mulut yang sering sekali didapati di masyarakat di bawah ini. Karang gigi itu sendiri apa sih? Jadi karang gigi itu adalah endapan dari makanan, sisa makanan, kotoran-kotoran, bakteri-bakteri yang mengendap dan mengeras hingga menjadi bentukan kerak yang tidak bisa dikerok dan sulit untuk dibersihkan pada gigi dan gusi rongga mulut pasien. Jadi di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan karang gigi. Gambar pertama sebelah kiri itu menunjukkan adanya karang gigi yang tebal, menempel pada gigi, warnanya kehitaman dan tampak kasar. Jadi biasanya karang gigi tersebut dirasakan dengan lidah saja terasa kasar. Kemudian karang gigi tidak hanya kelihatan yang tebal saja. Pada gambar sebelah kanan yang atas dapat juga dilihat karang gigi yang berwarna putih seperti kapur, jadi tidak selalu berwarna hitam. Namun di sini juga bisa kelihatan lebih jelas karang-karang giginya menutupi hingga ke gusinya. Jadi karang gigi ini tidak hanya menempel pada gigi saja, namun juga bisa menempel pada daerah yang ditutupi oleh gusi. Lalu karang gigi itu tidak semuanya nampak tebal seperti itu. Bisa juga ada karang gigi yang tersembunyi di belakang gusi. Pada gambar sebelah kanan yang bawah dapat dilihat adanya karang gigi yang tersembunyi oleh gusi. Dilihat pada gambar yang dilingkari lingkaran merah, di situ ada nampak sedikit karang gigi yang menempel tersembunyi oleh gusi berwarna putih. Jadi dilihat ada sedikit bagian yang warnanya lebih putih dibanding gigi biasanya. Ini biasanya tidak bisa dikerok dan sulit dibersihkan. Meskipun sudah sikat gigi, karang gigi tersebut tidak dapat hilang. Jadi kalau kita memiliki karang gigi yang tebal, itu efeknya apa sih untuk kesehatan mulut kita? Jadi karang gigi tersebut dapat menyebabkan radang gusi. Yang sebelah kiri paling pertama itu merupakan gambaran dari gusi dan gigi yang sehat. Jadi tampak warna gusinya putih merahan dan tidak tampak adanya plak maupun karang gigi. Lalu dilihat kemudian gambar kedua itu merupakan gingivitis. Jadi gingivitis itu adalah istilah medis untuk radang gusi. Gusinya warnanya berubah menjadi lebih kemerahan dan tampak seperti membengkak. Lalu juga gusi yang dekat dengan gigi itu tampak licin. Ini licin tersebut disebabkan oleh pembengkakan gusi. Dapat juga terjadi kerusakan yang lebih parah, yang pada gambar ketiga periodontitis namanya. Jadi periodontitis itu merupakan radang dari jaringan penyangga gigi. Tidak hanya gusinya saja yang terpengaruh, tapi tulang giginya juga ikut rusak oleh karena adanya infeksi yang disebabkan oleh karang gigi. Jika karang gigi tersebut tetap dibiarkan saja, dapat berlanjut menjadi periodontitis lanjut. Jadi pada periodontitis lanjut ini, gigi kita itu sudah hampir tidak ada yang menyangga karena tulang dan gusinya rusak semua. Jadi giginya cenderung untuk goyang dan sulit untuk dipertahankan giginya. Jadi bagaimana merawat karang gigi sehingga tidak terjadi kerusakan pada gusi dan tulang-tulang yang menjangga gigi. Seringkali dilihat di pasaran adalah obat kumur. Berdasarkan iklan sih, katanya bisa merontokkan karang gigi, bisa menghilangkan plak dan tumbuh gigi, bisa mengobati bau mulut, dan bahkan bisa memutihkan gigi yang sudah menguning. Tapi apakah benar? Sebenarnya tidak sama sekali. Obat kumur ini tidak efektif untuk mengobati karang gigi. Obat kumur itu hanya bisa sebagai alat pencegah. Kenapa? Karena sebenarnya obat kumur itu digunakan untuk mengontrol bakteri yang ada dalam rongga mulut. Namun untuk karang gigi hanya dengan menggunakan obat kumur saja tidak efektif sama sekali, karena pembentukan karang gigi itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bagaimana sih perawatannya untuk karang gigi yang sebenarnya? Jadi perawatan untuk karang gigi itu sebenarnya cuma satu, yaitu scaling. Scaling ini merupakan istilah dari pembersihan karang gigi. Bagaimana prosesnya? Jadi pertama, scaling itu dilakukan menggunakan alat yang namanya ultrasonic scaler. Jadi alat ini menggunakan daya getar sehingga bisa memecah karang-karang gigi yang menempel pada gigi tanpa merusak jaringan gigi maupun gusi.
Dengan alat yang seperti ini aja, dengan kekuatan yang cukup besar, karang gigi tersebut lumayan sulit untuk dibersihkan. Jadi kalau misalnya hanya menggunakan obat kumur saja, tentu tidak ampuh untuk menghilangkan karang gigi tersebut. Jadi pertama dengan alat scaling tersebut, kita mengelilingi seluruh permukaan gigi untuk membersihkan semua karang gigi, pertama dari akar-akarnya hingga masuk ke dalam gusi. Jadi perawatan untuk pembersihan karang gigi tersebut memang ada beberapa yang mengatakan bahwa rasanya sangat sakit sekali. Rasanya mengilu, tapi sebenarnya rasa sakit tersebut disebabkan oleh karena permukaan gigi yang sudah tertutup lama oleh karang gigi terbuka kembali. Dan permukaan yang sudah tertutup lama tersebut lebih sensitif dari permukaan gigi normal. Jadi oleh karena itu tidak sakit. Untuk menanggulanginya, bisa kita berikan bahan-bahan yang bisa mengurangi sensitivitas gigi, seperti contohnya fluor. Jadi setelah melakukan pembersihan karang gigi, bisa juga kita menyikat gigi menggunakan odol yang khusus untuk gigi-gigi sensitif. Nah, begini nih contohnya hasil perawatan pembersihan karang gigi. Dapat dilihat ini gambarnya yang di atas itu adalah sebelum dilakukan pembersihan karang gigi, dan yang bawah adalah sesudah dilakukan pembersihan karang gigi. Lihat yang atas, kotor banget kan? Pasti mulutnya bau banget nih. Nah, kalau yang sudah dibersihkan, wah kinclong, bersih banget, giginya sehat, mulutnya segar. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan karang gigi. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya Dr. Gigi Daniel Hadinata, mohon pamit terlebih dahulu.